Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B ingin akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mini project membangun plugin QGIS dengan PyQGIS dan Qt Designer, yang terdiri dari Ruth Nadia, Yova Natasha, Sinta Alfi, dan Nafdena Pilatu. Plugin ini yaitu pembuatan aplikasi geospasial berupa plugin studi jarak menggunakan QGIS dan Qt Designer. Menggunakan plugin ini untuk melakukan plotting koordinat input dan hasil perhitungan koordinat akhir yang dihitung dari azimut dan jarak. Output yang dihasilkan berupa layer titik dan garis, yaitu awalnya membuat plugin dengan QGIS plugin builder. Kemudian terdapat folder default yang akan diedit file UI-nya sesuai dengan desain kita masing-masing. Kemudian membuat programnya di dialog.py. Next. Kemudian desain UI. UI desain ini dibuat menggunakan Qt Designer. Kemudian kami menggunakan beberapa fitur yang digunakan, itu line edit, label, QGIS projection, selection widget, checkbox, dan push button, seperti yang dilihat pada gambar di screen. Next. Selanjutnya ada fitur unggulan dari plugin kami, itu yang pertama dapat menampilkan persamaan garis dan gradient menggunakan checkbox. Yang kedua, pilihan menampilkan koordinat awal dan akhir menggunakan checkbox. Yang ketiga, ada tombol reset untuk mengulangi inputan. Dan yang keempat, ada pilihan untuk membuat garis dengan checkbox. Ini adalah kode program yang kami buat, yaitu awalnya kita melakukan info beberapa modul untuk menjalankan fungsi. Kemudian kita di form kelas ini untuk mengambil file plot titik dialog base UI yang udah kita buat di Qt Designer. Kemudian dari kelas hitung titik dialog ini ada beberapa metode. Salah satunya yaitu metode init. Metode ini dijalankan pertama kali ketika program dimulai. Kemudian kita mendefinisikan user interface dan canvas-nya dengan self effect dan self canvas. Pada self setup UI ini kita menghubungkan file UI untuk membaca file UI yang berisi layout antar muka pengguna. Kemudian kita menghubungkan script dan project QGIS dengan self project. Kita menghubungkan beberapa button yaitu dengan klik connect yaitu untuk menghubungkan apabila button pot diklik maka kita akan menghubungkan dengan metode input koordinat azimut jarak dan update. Kemudian kita menghubungkan tombol reset ini dengan metode tombol reset. Kemudian membuat koordinat hasil hitungan sebagai koordinat awal dengan save last vertex bernilai true. Kemudian kita menghubungkan projection selection widget dengan fungsi CRS connect dengan connect metode sistem proyeksi. Kemudian kita mendefinisikan nilai awal variabel yaitu 0 dan 0 agar nilai nanti dapat diubah ketika plugin dijalankan. Kemudian kita mendefinisikan metode sistem proyeksi untuk mengatur sistem referensi dan melakukan transform sistem referensi. Kita menggunakan mengatur sistem referensi yang digunakan sesuai pilihan user menggunakan fungsi projection.jrs. Kemudian kita melakukan transformasi sistem koordinat pada kanvas sesuai masukan user, yaitu mendefinisikan source code sebagai sistem koordinat awal dan kanvas JRS dengan koordinat tujuan. Kita melakukan transformasi koordinat menggunakan QGIS koordinat transform yang mengambil objek nilai source JRS dan kanvas JRS. Kemudian kita mengambil nilai EPSJ menggunakan current JRS out heat. Kita melakukan kondisi if else apabila proyeksinya yang dipilih itu geografik, maka labelnya menjadi bujur dan lintang, dan apabila bukan, maka labelnya menjadi koordinat X dan Y. Kemudian kita membuat layer titik dan garis menggunakan fungsi tambah layer. Next. Selanjutnya membuat fungsi input koordinat dengan def input koordinat. Mendeteksi error dari masukan nilai X dan Y menggunakan try dan except. Jadi try ini digunakan untuk menyaring kode yang mengandung kesalahan atau mengandung error. Dengan if condition, yaitu jika self.class vertex ini sama dengan true, maka akan membaca nilai X dan Y-nya. Nilai X dan Y-nya ini diubah dari string menjadi float agar bisa dikalkulasikan dengan rumus. Kemudian self.class vertex sama dengan false ini digunakan agar koordinat awal tidak digunakan pada perhitungan selanjutnya. Kemudian memanggil metode buat titik dengan parameter X dan Y. Jadi metode buat titik ini sudah dibuat pada script yang di bawah dan akan dijelaskan oleh teman saya. Except exception SI print I except ini digunakan untuk ketika ada error maka program tidak ngebug. Jadi program ini akan tetap berjalan tetapi nanti akan ada warningnya. Lalu dep tambah layer ini untuk membuat layer pada memori, itu layer sama dengan QGIS vector layer, ada CRS-nya, kemudian ada MSG dan memori. Memorinya ini nanti akan disimpan pada RAM perangkat. QGIS project.instance .atmap layer. Atmap layer ini digunakan untuk membuat layernya, untuk membuat layernya.
Agar titik awal dan titik akhir masuk pada layer yang sama, maka return layer. Kemudian ada def azimut jarak. Untuk awalnya kita mendefinisikan dulu CRS yang digunakan itu dengan sama dengan self.projection.crs. Nah, projection ini merupakan nama yang sudah kita buat dalam Qt Designer. Terus menggunakan try dan except sama seperti tadi penjelasannya, kemudian membaca masukan azimut dan jarak dengan azimutnya ini diubah menjadi float. Jaraknya ini diubah menjadi float dan absolute dan harus absolute. Absolute ini karena ketika kita menggunakan jarak yang bernilai min, ketika bernilai min itu artinya kan pengguna salah, tetapi masih bisa dikoreksi. Lalu untuk mencegah kesalahan karena kelengkungan bumi, maka jaraknya harus kurang dari 3.863 sekian derajat. Ketika salah, maka akan di-print melebihi batas kelengkungan bumi. Lalu apabila masukan azimut ini lebih dari 360 derajat, maka azimutnya ini harus dikurangi dengan 360 derajat. Kemudian menghitung koordinat akhir dengan rumus berdasarkan CRS yang digunakan. Yaitu jika CRS ini geografis, maka jarak ini harus dikalikan dengan 0,00 sekian. Nah, ketika bukan geografis, maka tidak perlu dikalikan dengan 0,0 sekian. Lalu menonaktifkan kolom pengisian koordinat setelah koordinat akhir diplot dengan self.x1 set enable post dan y1 juga seperti itu. Kemudian memanggil metode untuk membuat titik garis dan menampilkan PSG. Ya, seperti itu langsung. Lalu kemudian yang terakhir ada exception SI, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Lanjut. Kemudian fungsi update digunakan untuk men-setting titik hasil hitungan menjadi titik awal setelah tombol plot ditekan. Kemudian ada fungsi buat titik yang digunakan untuk membuat fitur titik sesuai dengan masukkan nilai X dan Y menggunakan fungsi set geometri. Kemudian add features, fungsi add features digunakan untuk menambahkan fitur titik yang dibuat ke canvas. Kemudian setelah fitur tersebut ditambahkan, dilakukan update extend dari layar titik menggunakan fungsi update extend. Kemudian titik tersebut dilakukan bisa langsung terzoom itu menggunakan fungsi action zoom to layer. Kemudian fungsi buat garis itu hanya akan dijalankan jika checkbox garis itu dicentang. Kemudian line start dan line end itu berfungsi mendefinisikan koordinat awal dan akhir dari garis. Kemudian fungsi set geometri tersebut berfungsi untuk membuat garis berdasarkan titik awal dan titik akhir. Kemudian fungsi di bawah itu sama memiliki fungsi yang sama yang dijelaskan sebelumnya. Next. Selanjutnya, setelah membuat fungsi buat titik, kita membuat def cari PSG untuk menampilkan persamaan garis. Pertama-tama dengan mendefinisikan nilai gradien terlebih dahulu, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Setelah itu, kita akan menggunakan kondisi if-else condition untuk mencetak nilai gradien dan persamaan garis hanya saat checkbox dicentang. Selanjutnya, itu kita akan mencetak koordinat awal dan akhir titik hanya saat checkbox dicentang dengan kondisi if-else juga, yaitu ketika kondisi koordinat dicentang maka akan mencetak koordinat awal dan koordinat akhirnya. Setelah itu kita akan membuat fungsi tombol reset digunakan untuk menghapus hasil plottingan dan memulai untuk plotting dari awal dengan pertama itu mendefinisikan last vertex itu menjadi true kembali. Setelah itu menghapus isian kolom koordinat X, koordinat Y, jarak, dan azimut dengan fungsi clear. Setelah itu menghapus layer plot titik dan garis dengan fungsi remove map layer. Nah, setelah itu melakukan uncheck pada checkbox dengan mendefinisikan set check itu false. Setelah itu mengaktifkan kembali kolom koordinat X dan koordinat Y dengan set enable itu menjadi true kembali. Nah, sekian pembahasan dari script, kemudian akan dilakukan demo plugin yang sudah kita buat. Berikut merupakan interface dari plugin yang telah kami buat. Pertama, kita bisa memilih CRS, kemudian fitur yang digunakan, juga dengan jarak dan azimut. Kemudian kita bisa mencentang textbox jika ingin menampilkan garis, gradien, dan koordinat. Dan berikut merupakan hasil dari plotting titik dan garis. Kemudian pada pattern konsol bisa terlihat nilai gradien, persamaan garis, serta koordinat yang tercetak. Jika kita ingin memulai plotting dari awal, kita bisa menekan tombol reset. Selanjutnya akan dicobakan jika terdapat error pengguna memasukkan input berupa huruf dan jarak yang melebihi batas kelengkungan bumi. Misalnya berupa 110 7 dan jaraknya yang melebihi kelengkungan bumi. Nah, bisa terlihat bahwa tidak ada titik yang terplot dan juga terdapat bahwa tidak bisa mengkonvert string 110A ini ke tipe float. Dan juga terdapat error jarak melebihi batas kelengkungan bumi karena memiliki sekian demo plugin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.